Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Hari ini saya akan membawakan salah satu topik dalam mata kuliah hidroponik, yaitu sistem hidroponik. Nah, dalam sistem hidroponik, secara garis besarnya dapat dibagi dua, yaitu sistem hidroponik substrat dan sistem hidroponik non-substrat. Untuk sistem hidroponik substrat, biasanya kita tidak menggunakan air sebagai media, tetapi kita menggunakan media-media. Sebagai contoh misalnya kita bisa menggunakan batu apung, pasir, serbuk gergaji, arang sekam, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Persyaratannya bahwa media-media itu harus meneruskan air. Artinya media itu tidak menyimpan air. Jadi airnya bisa bersirkulasi dengan baik. Hal lain yang penting yaitu media tersebut tidak beracun. Misalnya pada serbuk gergaji kadang mengandung NaCl dan ini sangat berbahaya bagi tanaman. Begitu juga pada misalnya batu apung. Biasanya mengandung CO3 yang juga berbahaya bagi pertumbuhan tanaman. Substrat-substrat tadi sebaiknya sebelum digunakan disterilisasi dulu. Dengan cara ini maka mikroorganisme yang masih kemungkinan berada pada substrat itu akan hilang. Jika ini terjadi maka tentu akan sangat berguna bagi perkembangan tanaman. Karena biasa mikroorganisme itu akan merusak pada sistem perakaran seperti itu. Sistem yang kedua adalah sistem hidroponik non-substrat. Sistem ini tidak menggunakan media seperti yang disebutkan tadi, jadi hanya menggunakan air sebagai media. Salah satu contoh adalah hidroponik NFT atau nutrient filling technique. Nah, sistem ini menggunakan air yang dialiri air sangat dangkal. Biasanya digunakan pada paralon dengan dasar rata. Ada beberapa paralon yang punya dasar cekung. Nah, dalam menggunakan sistem hidroponik yang NFT, biasanya kita menggunakan paralon yang dasarnya itu rata. Nah, kenapa akarnya bisa berkembang? Karena pada air yang kita alirkan itu sudah terdapat hara yang bisa digunakan oleh tanaman untuk bertumbuh dan berkembang. Contoh kedua adalah sistem aeroponik. Nah, sistem ini menggunakan air yang disemprotkan. Jadi biasanya nozzle-nya diletakkan di bawah air. Kemudian lewat nozzle tertentu itu disemburkanlah air yang berupa kabut. Kemudian mengenai akar sehingga tanaman bisa berkembang. Nah, ini contoh sistem hidroponik non-substrat. Yang di atas ini adalah NFT, modelnya seperti ini, jadi biasanya paralonnya di bawahnya itu dasarnya rata. Nah, dengan mengangkat sedikit ketinggian pada satu sisi sehingga airnya bisa mengalir. Pompa yang kita suplai untuk sistem ini biasanya berguna untuk membuat air itu bersirkulasi. Jadi sistem ini membutuhkan tenaga listrik seperti itu. Sedangkan gambar di bawah adalah bukan NFT, tetapi sudah tidak menggunakan media kita sebutkan tadi, jadi hanya menggunakan air. Cuma di sini airnya itu agak tinggi dibandingkan NFT. Tidak bisa kita lakukan airnya dangkal karena dasar paralon ini agak cekung. Sehingga jika kita misalnya berikan ketinggian 3 cm, volume airnya sangat sedikit dan itu berbahaya bagi perkembangan akar. Ini adalah contoh substrat yang biasa digunakan dalam hidroponik. Jadi pasir biasa kita gunakan, begitu juga dengan arang sekam.
masih banyak lagi contoh, tapi yang sering digunakan untuk skala percobaan misalnya bisa menggunakan pasir atau arang sekam. Nah, ini adalah hidroponik sudah skala bisnis menggunakan sistem hidroponik substrat. Jadi di bawah dasar tomat ini diletakkanlah substrat tempat cengkeraman akar. Kemudian pipa-pipa ini akan mengalirkan nutrisi pada substrat. Demikian topik sistem hidroponik hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.